Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini, tepatnya sekitar pukul 2 menginjak mau sore, kita berada di Desa Larangan, tepatnya di Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Dan mulai dari sini, tepatnya di Desa Larangan, kita akan menuju ke atas puncak alas larangan yang lumayan cukup luas, yang dimana diceritakan oleh salah satu warga. Di atas nanti terdapat ada beberapa peninggalan pusaka atau pusaka yang dibuang begitu saja atau dibiarkan begitu saja. Dan konon dahulunya itu menjadi tempat peperangan pada era zaman kerajaan. Tapi kita tidak tahu apakah kerajaan mana sama mana. Jadi ini adalah salah satu cerita yang dituliskan oleh salah satu warga, dan nanti kita akan menuju ke atas dengan jalan kaki yang menempuh kurang lebih jaraknya sekitar antara 30 menit sampai 45 menit. Jadi ikuti terus petualangan kami. Masuk area kawasan Pegunungan Kendeng yang bagian timur, yang salah satunya adalah alas larangan ini. Jadi mulai dari barat sampai ke timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan itu masih alas larangan, tepatnya di Kecamatan Tambak Romo ini. Dan sekitaran 2 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahunan, itu di bagian timur alas larangan ada mobil yang tersesat di dalam hutan atau di dalam alas. Namun kalau di logika tidak masuk akal, karena apa? Jalannya itu bisa dilewati hanya dengan jalan kaki. Dan uniknya itu mobil bisa masuk ke dalam area alas larangan ini teman-teman, yang di bagian sebelah timurnya. Jadi mungkin sedikit wingit atau angker di alas larangan ini, karena terdapat ada jejak-jejak peninggalan yang masih belum kita ketahui. Dan sebelumnya itu terdapat ada salah satu sendang yang berdekatan dengan area jalan raya masuk sedikit. Dan tepatnya di sini kita masuk ke puncak, itu nantinya terdapat ada beberapa jejak-jejak peninggalan pula, yakni terdapat ada salah satu sendang dan juga bebatuan yang terdapat ada pusaka-pusaka lama yang sudah istilahnya itu sudah korosi atau menempel di batu. Seperti ini, kayak seperti ini teman-teman. Jadi kita perlihatkan. Dan di sini tim kita menemukan beberapa pernak-pernik yang dimungkinkan adalah peninggalan dari zaman kerajaan atau peninggalan bangsawan atau keraton. Jadi kita masih belum tahu. Bentuknya seperti perunggu atau sejenis logam yang lainnya. Jadi kita masih belum yakin. Dan berbentuk seperti kayak anting-anting atau sejenis yang lainnya. Jadi ini ditemukan di sekitaran bagian bawah alas larangan. Dan tepatnya di bagian batu itu terdapat ada jejak pusaka yang menempel. Dan ini lumayan cukup unik dan juga cukup mengherankan, tepatnya di pegunungan atas puncak alas larangan, yang dimana dari temuan ini kita bisa memperkirakan mungkin di sini dahulunya terdapat ada sesuatu, dalam artian itu entah memang benar apa yang diceritakan oleh salah satu warga, terjadi ada peperangan atau bagaimana. Jadi kita masih belum mengetahui, karena jejak-jejak peninggalan itu harus kita ketahui secara satu persatu atau dari titik satu ke titik yang lainnya. Dan di sini di area bebatuan itu terdapat ada beberapa pusaka yang menempel. Kalau kita lihat itu cukup lumayan lama, karena ini sangat menempel dengan batu dan berbentuk seperti kayak pusaka atau mungkin era Kabudan atau semacam yang lainnya. Jadi kalau teman-teman mungkin dari sini melihat lebih tahu atau lebih detail, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kita. Dan terdapat ada pula yakni serpihan-serpihan besi aji atau besi yang menempel atau istilahnya itu berdekatan dengan bebatuannya. Jadi di area tengah puncak ini, bebatuannya yang banyak itu terdapat ada beberapa pusaka-pusaka yang menempel lumayan cukup banyak. Nanti kita akan perlihatkan lagi pula teman-teman, di bagian depannya lagi itu terdapat ada jenis pusaka juga
yang menempel di bebatuan. Jadi bebatuan-bebatuan yang ada di alas ini, khususnya di tengah, khusus di area tengah sendiri, ini banyak logam atau besi-besi yang menempel atau sudah korosi, dan diperkirakan mungkin umurnya lebih dari ratusan tahun. Terlihat jelas, jadi besi atau wesi aji pusaka yang menempel di batu itu sampai batunya itu bolong teman-teman, atau sampai batunya mungkin ketetesan air hujan karena lingkungan, jadi membuat pusaka, salah satu pusaka atau beberapa pusaka itu rusak atau mengalami korosi karena keadaan lingkungan dan juga cuaca. Dan kita setelah dari pegunungan tengah atau tepatnya di area tengah, kita akan masuk atau menuju ke atas lagi atau di puncaknya, yang dimana terdapat ada salah satu sendang yang cukup keramat, dimana dinamakan Sendang Ngamodo. Jadi beberapa teman kita dan salah satu warga itu mempunyai atau memiliki sebutan, yakni Sendang Ngamodo Pegunungan Kendeng Alas Larangan. Jadi masuknya kawasan Pegunungan Kendeng dan areanya ini adalah area Alas Larangan. Mungkin mempunyai cerita tersendiri yang nantinya kita akan menelusuri titik satu ke titik yang lainnya. Dan tepat di depan kita, Sendang Ngamodo itu ditandai dengan dua pohon besar, yakni yang satu adalah pohon mangga, yang satunya lagi kita belum tahu nama pohonnya. Dan di sebelah bawahnya itu terdapat ada pohon atau tanaman jambu kelampuk. Kita akan menelusuri ke bawah, jadi ikuti terus, kita akan menunjukkan yakni Sendang Ngamodo yang terkenal dari beberapa informasi yang kita dapatkan, itu lumayan cukup angker atau wingit teman-teman. Terlihat jelas terdapat ada peralon besar yang menghubungkan di mana ke Sendang Ngamodo ke beberapa area perkebunan atau area dekat tanaman-tanaman jagung. Jadi di Sendang Ngamodo ini dimanfaatkan oleh warga ataupun petani-petani yang ada di sini, yang dimana saat ini itu curah hujannya tidak terlalu tinggi, jadi kemungkinan besar debit air di Sendang Ngamodo ini juga tidak terlalu banyak. Dan disinilah terdapat ada batu-batu di pinggirannya, dan ini adalah dinamakan dengan Sendang Ngamodo Alas Larangan, yang terdapat ada tandanya pohon besar atau dua pohon besar yang sangat jernih. Dan uniknya kalau teman-teman kesini itu terdapat ada kayak suara dentuman tepat di area bawah. Jadi pas waktu kita kesini, meskipun alat kita dekatkan itu tidak terlalu terdengar, namun secara pasti kalau teman-teman kesini sendiri itu mendengar dentuman seperti kayak gelembung-gelembung atau suara dentuman air dari dalam. Dan di area inilah tepat di puncaknya, area puncak masih nanti ke atas lagi, dan tentunya nanti kita akan tunjukkan kepada teman-teman yang kita mendapatkan informasi lagi, terdapat ada batu hidup atau watu urip yang dahulunya itu kecil dan sekarang menjadi besar. Nanti kita akan tunjukkan dari setelah Sendang Ngamodo, dan juga beberapa penemuan batu-batu yang cukup unik pula nanti di atasnya. Dan seperti ini Sendang Ngamodo yang kita perlihatkan pada teman-teman di area sekitar ini, dan juga jaraknya dari mulai bawah di Desa Larangan sampai ke atas itu kurang lebih sekitar memakan waktu kalau jalan kaki 30-45 menitan. Tergantung nanti cuacanya, kalau semisal hujan jadi mungkin cukup licin juga dan harus ekstra hati-hati tentunya. Setelah dari Sendang Ngamodo kita naik ke atas lagi, yang terdapat ada beberapa batu-batu di sini. Jadi tempatnya itu sendiri-sendiri teman, atau wilayahnya yang ada semisal kayak pusakanya tadi di area tengah, terus di area atasnya lagi terdapat ada Sendang Ngamodo, dan di atasnya ini kita menemukan yakni fosil hewan laut atau keong laut kecil-kecil, hitam legam, bentuknya kecil dan mengkilap. Ini penemuan yang mengherankan dan sekaligus mengejutkan. Jadi kita tunjukkan satu-satu, dan ini adalah awar-awar kalau
tim kita atau teman kita mengatakan. Dan di sini adalah bentuk hewan laut, yakni keong kecil-kecil, atau bisa dinamakan pula kalau istilah Jawanya itu keong buntet. Dan ini tuh memfosil atau membatu. Umurnya diperkirakan juga ratusan tahun lebih. Ini terdapat di salah satu pegunungan, tepatnya di sini. Dan itu kita mencarinya satu titik ke titik yang lain. Jadi biasanya itu menempel di batu atau menempel dengan yang lainnya atau batu-batu yang lainnya. Jadi harus kita pisahkan dari batu satu ke batu yang lainnya dan kita kumpulkan. Jadi bentuknya itu pun beda teman-teman. Jadi warnanya terus bentukannya itu berbeda, karena kalau semisal menjadi fosil itu biasanya karena keadaan alam yang membantu untuk membatu. Jadi ada kandungan tersendiri, biasanya itu dari tanahnya atau dari lingkungan yang bisa memfosil seperti ini. Jadi wilayah atau tempat-tempatnya itu tertentu pula. Jadi tidak semua tempat ada semisal fosil-fosil keong laut seperti ini. Setelah naik lagi sampai di area puncak, kita bertemu dengan salah satu warga yang bertani di sini atau yang mempunyai kebun atau menggarap kebun tanaman jagung di sini. Dan kita diperlihatkan dengan penemuan, yakni adalah batu hidup. Jadi dulunya itu adalah batunya kecil dan sekarang itu menjadi besar, yang dimana di semak-semak atau ditutupi dengan semak-semak belukar tanaman-tanaman yang merambat-rambat. Dan di sini salah satu warga menunjukkan kepada kita dan beliau dengan sigap dan juga membersihkan areanya. Jadi di area sekitar sini terdapat ada batu, dinamakan pula yakni adalah batu gamelan, yakni bende atau genjur. Jadi yang dituturkan oleh salah satu warga, nanti akan kita tunjukkan di mana batunya itu batu lempengan dan itu membesar. Jadi dulunya itu kecil seperti ember, dan teman-teman bisa melihatnya sendiri pas waktu salah satu bapak ini, beliau memperlihatkan kepada kita sudah besar seperti ini. Jadi ini adalah asli, yang dimana ditunjukkan oleh salah satu warga yang menggarap sawah atau bertani di sini, dengan senang hati menunjukkan kepada kita dan teman-teman bahwa ini adalah batu genjur atau batu bende istilahnya yang hidup. Meskipun kalau semisal dibersihkan area semak-semak itu mungkin seminggu atau beberapa hari, itu nanti semak-semaknya akan tumbuh dengan cepat dan menutupi batu ini. Dan inilah teman-teman, yakni batu genjur atau salah satu batu yang ditemukan oleh warga di sini dan ditunjukkan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah ini jejak peninggalan pada waktu zaman dahulu atau bagaimana? Dan tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, karena batunya itu benar-benar lumayan bagus dan juga mengherankan, cukup mengherankan, karena berbentuk lempengan. Jadi di bawahnya itu gepeng teman-teman dan mendatar. Apa yang dituturkan oleh bapak ini, salah satu bapak, kalau tidak salah adalah Bapak Nardi, Bapak Di, dan di mana dulunya itu pernah diangkut dan ditaruh di atas, dan itu kembali lagi ke tempatnya sini lagi. Jadi beliau terus membiarkan batu ini dan arahnya ditandai dengan pohon jati yang kecil dan juga semak-semak yang banyak, dan di sekitarnya itu tidak ada teman-teman. Anehnya di situ, meskipun area semak-semak ini semisal dibersihkan, nanti sekitar mungkin yang kita utarakan tadi 4 hari, 5 hari, 7 hari, dan itu langsung merambat lagi dan begitu cepat. Dan ini adalah salah satu temuan dari warga, tepatnya di Alas Larangan, yang dengan senang hati memperlihatkan kepada kita. Apakah ini jejak peninggalan yang sudah ada dari dulu, atau memang dahulunya di sini terdapat ada sesuatunya, dalam artian entah itu kerajaan atau seperti apa, jadi kita masih belum tahu. Dan di sini pula kita mendapatkan mungkin seperti fosil yang berbentuk gamelan juga, kayak seperti gamelan. Jadi
Di sini itu benar-benar lumayan mengherankan bagi kita. Di atasnya lagi kita mendapatkan ada beberapa batu yang seperti fosil dan berbentuk seperti alat gamelan. Ini kalau tidak salah itu kayak semisal sejenis gong kecil dan yang lainnya. Jadi teman-teman kalau lebih tahu bisa berbagi dengan kita pengalaman di sini. Dan tentunya karena waktu kita sudah mendekati maghrib dan mulai mendung, tadi itu hujan, jadi kita lanjutkan perjalanan untuk ke bawah. Dan demikian apa yang sudah dapat kita sampaikan dalam petualangan ini. Dan tentunya mungkin lain kesempatan kita akan kesini lagi karena areanya yang cukup luas, satu-satu kita akan telusuri. Jadi cukup sekian apa yang dapat kita bahas atau kita perlihatkan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang keliru atau salah, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya.